Halo teman-teman semua, balik lagi nih bareng Mimin. Di video kali ini Mimin akan kembali merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Survival. Film garapan James Stake ini dirilis pada tahun 2015 yang akan menceritakan tentang seorang petugas keamanan yang diincar oleh seorang pembunuh bayaran yang sangat sadis. Seperti apa kisahnya? Ini dia, Survival. Di awal film, tepatnya di tempat peperangan, yang terlihat terjadi peperangan antara tentara Amerika dan Arab. Di sana dua tentara Amerika berhasil ditangkap dan mulai dicari informasi. Karena cuma satu tentara saja yang berhasil ditemukan informasi darinya, maka yang terjadi. Oh, you can't. No. Scene berpindah di Inggris, tepatnya di gedung kedutaan Amerika. Di sana terlihat dua orang sniper yang sedang mengawasi para pegawai pembuat visa dari atas gedung. Dan tiba-tiba datang seorang wanita yang merupakan keamanan di tempat tersebut. Dia bernama Katie Abbott. Kita panggil saja Katie. Sesampainya mereka di ruang rapat, mereka pun mulai membahas mengenai pengetatan keamanan dalam mengecek identitas setiap penumpang yang ingin membuat visa agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah rapat selesai, mereka pun mulai melaksanakan aktivitas mereka sebagai pembuat visa. Dan tak lama kemudian, salah satu karyawan di sana menemukan hal yang aneh pada identitas seorang pria yang bernama Dr. Belen, yang membuat sang karyawan memberitahu Katie untuk turun tangan sendiri. Setibanya Katie di bawah, dirinya mulai menanyakan detail identitasnya. Namun atasannya yang bernama Billy melihat Katie seperti terlalu lama menangani hal tersebut. Dirinya memanggil Katie kemudian memarahinya. Walaupun Katie sudah menjelaskan maksud, namun Billy tetap tidak mau mendengarnya. Setelah itu scene berpindah di sebuah gedung tinggi yang terlihat Dr. Belen datang menemui seseorang. Dan sesuai dugaan Katie, sepertinya mereka memiliki sebuah rencana jahat yang sedang mereka rencanakan. Her name is Kate Abbott. She knows about Vickers. She's trouble, I'm telling you. I'll take care of her. Beralih ke sebuah toko jam tangan yang di sana terlihat pria di scene sebelumnya yang kita sebut saja si bos. Dirinya mendatangi pemilik toko tersebut yang ternyata beliau merupakan seorang pembunuh bayaran yang paling sadis. Dan tujuan si bos ke sana adalah menyuruh si pembunuh tersebut untuk menghabisi si Katie. Kembali pada Katie yang terlihat masih penasaran dengan si Dr. Belen, yang membuat dirinya terus mencari informasi. Dan ditemukan sebuah nama yaitu Samir. Dan kemudian Katie menelpon temannya yang bernama Naomi karena dirinya yang menyetujui visa si Samir tersebut. Akan tetapi Naomi mengatakan bahwa memang dirinya lah yang memeriksa pria tersebut. Namun sebelum selesai, dirinya disuruh Billy atasannya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain dan dirinya yang akan menangani si Samir ini. Di situ Katie mulai merasa bingung mengenai atasannya si Billy. I was checking him out when Bill pulled the fuck. Said I had too much on my plate and he'd handle it. Keesokan harinya terlihat si pembunuh bayaran yang kita sebut saja si John sedang merakit sebuah bom yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dan setelah selesai merakitnya, bom tersebut dikirim ke sebuah restoran yang entah apa rencana si John ini yang pastinya akan ada kekacauan. Kemudian terlihat Katie yang datang ke ruangan Sam, yang ternyata dirinya dipanggil oleh Sam karena Inspektur Paul ingin bertemu dengannya. Setelah itu Paul menanyakan mengapa dirinya sangat terobsesi mencari informasi dari Dr. Belen, yang hal tersebut sangat ditentang di negara Inggris. Setelah itu datang ibu kedutaan besar yang kedatangannya juga untuk menyuruh Sam menangani masalah ini agar Katie tidak lagi menyelidiki informasi Dr. Belen. Setelah semua pergi, ternyata Sam berpihak kepada Katie karena dirinya percaya kepada kekuatan insting Katie. Thanks for backing me up. Setelah selesai, Katie bersama rekan-rekannya bersiap-siap menuju ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun si Billy. Namun sebelum berangkat, Billy menerima telepon dari seseorang yang kemudian menyuruhnya menghapus semua data-data yang sebelumnya telah dicari oleh Katie. Dan sepertinya Billy merupakan komplotan dari Dr. Belen ini. I understand.
Sesampainya mereka di restoran, mereka pun mulai memesan hidangan. Dan Katie sendiri pergi ke toko sebelah membelikan hadiah untuk Billy. Dan di dapur terlihat barang yang dikirim oleh si John telah tiba dan mulai dipersiapkan. Di sisi lain John terlihat bersiap-siap di tempatnya dan yang terjadi. A great choice. I'll wrap it up for you. Someone hurt! Setelah kejadian tersebut, Sam mendatangi TKP dan mendapatkan informasi dari Inspektur Paul bahwa beberapa karyawannya telah tewas dalam insiden tersebut. Namun anehnya barang-barang Katie juga ada di sana, namun dirinya tidak ditemukan mayatnya, yang berarti Katie masih hidup. Scene pun berpindah pada Katie yang terlihat sangat kebingungan dan trauma dengan semua kejadian ini. Dan scene berpindah pada Sam yang kini sedang bergegas untuk mencari Billy dan Katie melalui kartu identitas yang mereka miliki. Karena sebelumnya kartu semua karyawan telah ditanamkan chip pelacak untuk melacak keberadaan mereka. Scene pun kembali pada Katie yang sedang berada di taman. Di sana tiba-tiba dirinya bertemu dengan Billy yang kemudian Billy mencoba untuk menenangkannya dengan cara membawanya ke tempat sepi. Tetapi tiba-tiba They're all dead. I know. Let's walk. I tried to save them. I almost took... Why couldn't you have left things alone? No, I have no choice. Setelah kejadian tersebut, tak lama Sam dan Inspektur Paul mendatangi TKP. Di sana Sam menanyakan di mana tanda pengenal milik Billy. Namun Inspektur Paul tidak menemukan barang lain. Di situ Sam menyadari bahwa ada yang tidak beres. Akibat dari video yang memperlihatkan Katie menggenggam pistol dan Billy tak sengaja tertembak karena Katie hanya ingin membela dirinya. Dan kini Katie pun ditetapkan menjadi buronan atas tuduhan pembunuhan. Berpindah pada si John yang memanggil seorang ahli hacker yang kemudian memodifikasi kartu identitas milik Billy agar dirinya dapat melacak keberadaan siapa saja yang memiliki tanda pengenal yang sama. Now, you can follow. Kemudian Katie mendatangi sebuah telepon umum dan mencoba menghubungi Sam. Namun sialnya Sam sendiri berada dalam panggilan lain dan tiba-tiba berita di televisi yang memberitakan mengenai Katie yang menjadi buronan. Menyadari hal tersebut, Katie pun bergegas pergi dari sana, mengingat di sana adalah tempat yang sangat ramai. Setelah itu dirinya mencoba meminta tolong kepada seorang wanita di sana untuk meminjamkannya handphone agar menghubungi temannya. Setelah Katie menawarkan jam tangan miliknya, dirinya pun meminjam HP-nya dan secepatnya Katie menghubungi sahabatnya Lisa. Tanpa menjelaskan panjang lebar, dirinya hanya meminta Lisa menemuinya di stasiun kereta bawah tanah dan membawakannya baju beserta uang untuk dia bisa bertahan. Scene berpindah pada Dr. Belen, si bos dan si John yang sedang melakukan simulasi di atas sebuah gedung, di mana John menargetkan sebuah balon di gedung seberang dan yang terjadi. Kembali pada teman Katie, si Lisa, yang sedang bergegas menuju ke lokasi yang telah ditentukan Katie. Namun tanpa dia ketahui, dirinya sedang diikuti oleh beberapa polisi yang berniat untuk menangkap Katie. Dan di sisi lain, si John pun menemukan pergerakan Katie melalui tanda pengenal yang dia gunakan. Singkat cerita, Lisa pun telah sampai dan mulai mencari keberadaan Katie, dan begitu pun sebaliknya. Namun tanpa mereka sadari, kalau sedari tadi mereka sedang diawasi oleh si John. Dan saat Katie bertemu dengan Lisa, Katie pun mulai mengambil barang-barang yang telah disiapkan Lisa. Dan setelah itu, kejar-kejaran pun terjadi. Stay here. Don't move until someone tells you to.
Setelah berhasil kabur dari si John yang hampir saja menangkapnya, Katie pun bergegas menuju ke apartemen Billy. Dan sesampainya Katie di atas, ternyata Sam telah lebih dulu sampai dan dirinya tahu bahwa Katie akan ke situ. Oh, come on. You know I didn't do any of this. Setelah bertemu orang yang mempercayainya, Katie pun menjelaskan semua kejadian yang telah menimpanya, yang membuat mereka pun akhirnya menggeledah kamar Billy untuk mencari petunjuk mengapa Billy juga ikut bagian dari komplotan tersebut. Namun tanpa mereka berdua sadari, si John ternyata telah mengawasi mereka dari luar, dan di saat mereka berdua ingin bergegas pergi dari sana, tiba-tiba untungnya berkat pengalaman Katie di film action lainnya, Katie pun berhasil melarikan diri dari kejaran si John, yang lagi-lagi membuat si John sangat jengkel karena tak kunjung menghabisi si Katie. Setelah itu Katie pun mencoba menghubungi Sally, salah satu karyawan di kantor yang sama, untuk menanyakan keadaan Sam akibat dari perbuatan si John tadi. Setelah itu Katie pun mengatakan pada Sally bahwa dirinya akan mencoba masuk ke gedung kedutaan untuk mencari informasi dan dirinya membutuhkan bantuan dari si Sally. Singkat cerita, Katie telah sampai di gedung kedutaan dan setelah itu dirinya pun mulai melancarkan aksinya untuk mencari bukti dan membersihkan namanya. Setelah menyelesaikan aksinya, Katie pun bergegas menuju ke bandara untuk secepatnya terbang menuju Amerika karena faktanya Dr. Belen merupakan seorang teroris yang ingin melakukan pengeboman di Amerika bersama si John tepat di malam pergantian tahun. Singkat cerita, setibanya Katie di Amerika, dirinya mulai mencari keberadaan Dr. Belen. Dan ketika telah bertemu, Katie mulai mengikutinya. Namun tiba-tiba setelah berhasil menghabisi pria tersebut, Katie mulai mengejar Dr. Belen dan si John yang telah bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Di saat si John mulai melepaskan tembakannya, tiba-tiba datang Katie yang pada akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Dan sekali lagi, berkat pengalaman di film action sebelumnya, Katie pun berhasil menghabisi si John yang membuat dirinya merasa sangat tenang karena masyarakat Amerika dapat diselamatkan dari aksi teroris. Dan film pun ditutup dengan Sam yang mengabari Katie bahwa dirinya telah sadar dan dia selalu mengagumi insting Katie. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan meragukan insting seorang keamanan. Sekian dan terima kasih, Mimin pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.